Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Kembali berjumpa dengan penyiar Anda, Abu Salamat Torik, memancar dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, melalui channel kesayangan Anda, Khairil Anas TV. Pada edisi kali ini, Khairil Anas TV akan berkicau dengan celotehan berjudul Tim Pemagaran Pasrah, Tim Bersih-Bersih dan Tim Buser Jokam Menyerah. Selamat mengikuti dan tetap merdeka. Sahabat Khairil Anas TV, anggota Tilik Sandi Khairil Anas TV melaporkan situasi internal Jokam yang makin tidak menentu saat ini. Dalam kegiatan pengajian yang diselenggarakan, tak ada lagi kajian tentang ilmu. Yang ada adalah upaya propaganda buruk tentang mantan Jokam dan para hijrawan. Tilik Sandi Khairil Anas TV menyebutkan bahwa setiap pengurus Jokam yang tampil dalam acara kajian Jokam berusaha menguliti semua kejelekan para mantan Jokam. Mantan Jokam dikatakan sebagai murtadun, kembali ke alam jahiliyah, kafir, dan terpengaruh ajaran sesat. Sehingga yang tertancap dalam pemahaman kaum Jokam saat ini adalah orang masuk surga atau neraka bukan lagi karena faktor amalan dan ibadah selama hidup di dunia, tetapi siapa Jokam dan siapa yang bukan Jokam. Jokam berarti surga, keluar dari Jokam berarti merejel ke neraka. Untuk itu, setiap pengurus Jokam yang tampil baik dalam memberi materi kajian maupun sekedar nasihat, pesannya sama, yakni jauhi para mantan. Jangan berkomunikasi dengan mantan, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Jamaah Jokam dilarang bergaul, dilarang nonton YouTube, karena nampaknya para pengurus Jokam paham benar bahwa banyak para mantan Jokam yang terus berusaha menyelamatkan saudara-saudaranya melalui channel YouTube dan media-media berbasis video visual lainnya saat ini. Hal ini membuat tim pemagaran berusaha mati-matian mencegah jamaah Jokam untuk tidak menonton dan mengakses internet. Yang kelabakan justru tim buzzer. Di satu sisi dia harus menyebarkan propaganda tentang kehebatan dan keunggulan Amir Jokam, kebenaran amalan dan ajaran Jokam, namun di sisi lain tim pemagaran justru melarang kaum Jokam untuk mengakses internet. Propaganda buzzer Jokam justru menjadi bahan tertawaan orang luar Jokam. Guna menutupi rasa malu dan agar tetap dapat bayaran, tim buzzer ini kemudian mengarang cerita ngibul bahwa banyak orang yang tertarik mengikuti pengajian Jokam saat ini. Saking ngibulnya cerita itu, dikatakannya bahwa orang-orang baru yang masuk Jokam itu lebih banyak jumlahnya daripada yang keluar, dan dibumbui pula bahwa orang yang masuk Jokam itu adalah kebanyakan dari orang-orang yang antipati dan tidak suka dengan kelakuan JRK. Dari sini jelas kelihatan sebuah cerita yang dibuat-buat atau direkayasa. Dikatakan baru kenal Jokam lalu masuk ikut kajian Jokam, namun dikatakan pula bahwa anti dan benci dengan kelakuan JRK. Padahal istilah JRK itu adalah ciptaan Jokam sendiri, dan hanya kalangan Jokam saja yang paham apa itu JRK. Semua istilah yang mereka ciptakan untuk dijadikan sebagai penamaan atau penyebutan jelek saat para pengurus itu berbicara di hadapan pengikut-pengikutnya. Itu mungkin satu-satunya upaya yang bisa dilakukan oleh para buzzer Jokam saat ini sebelum pasrah dan angkat tangan. Karena upaya yang mereka lakukan menyebarkan propaganda tentang kehebatan jemaah, kekompakan jemaah Jokam yang tiada tandingnya, serta lain-lainnya, akhirnya menjadi mentah semua.
Apabila kita perhatikan perbincangan-perbincangan di media sosial saat ini, kita dapat melihat jumlah mantan jauh lebih banyak daripada jumlah jokam. Terkadang satu buzzer dikeroyok puluhan mantan. Akibatnya tidak jarang buzzer-buzzer jokam itu terpaksa mengunci kolom komentarnya untuk para mantan karena kewalahan menghadapi hujah dan dalil-dalil dari para mantan jokam yang kebanyakan adalah para mantan mubalik serta kaum intelektual jokam yang telah hijrah. Lalu yang membaca komentar-komentar dan propaganda para buzzer itu pun tinggal para unyu-unyu jokam yang kebetulan mengakses internet dan hanya bisa hahaha hihihihi. Itu pun akun tidak jelas dari sesamanya buzzer jokam itu sendiri. Kita bisa mengatakan bahwa para buzzer itu adalah kelompok orang-orang yang gagal menggait para mantan untuk kembali. Bagaimana tidak gagal? Kolom komentarnya dikunci dan para mantan-mantan itu diblokir. Pembesar jokam pun jadi gregetan dengan kelakuan para buzzer-buzzer yang tidak berguna itu. Akhirnya yang terjadi adalah tim buzzer jokam menyalahkan tim pemageran yang terlalu ketat membatasi jokam untuk membuka internet, sehingga semua tulisan-tulisan yang dia sebar di media sosial tentang kehebatan jokam, kebenaran ajaran jokam tak sampai ke para jokam-jokam itu, dan itu yang menjadikan banyak yang hijrah. Tim pemageran juga tidak mau disalahkan, justru balik menyalahkan buzzer yang menutup dan memblokir akses para mantan. Padahal tugas para buzzer adalah melakukan serangan kepada para mantan dan memperkuat pengaruh kepada para kaum jokam yang masih ada di dalam. Kini antara tim pemageran dan tim buzzer makin kewalahan menghadapi situasi. Di sisi buzzer jokam, mereka memiliki tugas untuk terus menyerang dan mematahkan argumen para mantan dan memperkuat ijtihad serta menyebarkan ajaran kebenaran jokam. Namun di sisi lain, para tim pemageran juga memiliki tugas yang tak kalah pentingnya, yakni menutup mata dan telinga para jamaah dari berbagai jenis informasi, baik dari luar maupun dari dalam jokam itu sendiri. Dari luar adalah ajakan keselamatan dari para mantan jokam, kajian-kajian dan nasihat para mubalik mantan jokam. Dan informasi dari dalam adalah adanya sejumlah kisru yang terjadi di internal keamiran jokam. Penggelapan dana bos pada lembaga pendidikan jokam di Yayasan Budi Utomo, kisru mengenai gerusak-gerusuk di lingkungan keamiran, saling sikut dan saling sikat di lingkup keluarga keamiran. Adalah sejumlah peristiwa yang apabila bocor akan berakibat sangat fatal. Dan inilah yang dijaga oleh tim pemageran sehingga berusaha menutup mata dan telinga kaum jokam, baik informasi dari luar maupun dari dalam lingkup keamiran itu sendiri. Sementara tim bersih-bersih juga tak kalah pusingnya. Mereka dilanda kebingungan melihat situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Tak jelas antara mana yang mau dibersihkan dan mana yang mau dipertahankan. Batas perbedaan antara bunglon dan jamaah sejati sangat sulit dideteksi. Ketua Sengkom di tingkat provinsi selalu mentraining anak buahnya untuk menggunakan ilmu deteksi dini yang telah mereka pelajari. Itu pun sia-sia, sebab bahkan di antara para personil Sengkom itu sendiri sudah tidak jelas mana yang masih loyal dan mana yang sudah bunglon. Satu hal yang bisa kita simpulkan adalah kebatilan itu tidak pernah akan bertahan lama. Ketika kebenaran telah tiba, maka mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, kebatilan pasti akan musnah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.